Perkenalkan, nama saya Elisa Aprilia Beruginting. Saya berasal dari kelas 12 IPA 2, SMA Santa Maria Kabanjahe. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia tentang teks sejarah dari Pak Weri Sinaga. Jadi di sini teks sejarah saya yaitu tentang berdirinya Tanah Karo. Sejarah berdirinya Tanah Karo. Tanah Karo terbentuk sebagai kabupaten daerah tingkat 2 setelah melalui proses yang sangat panjang. Dan Tanah Karo mengalami perubahan mulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, hingga zaman kemerdekaan. Sebelum penjajah datang pada awal abad ke-20 ke dataran tinggi Karo, kawasan itu hanya memiliki satu kampung atau satu kota dengan satu atau lebih kesain atau bagian kampung. Meletusnya revolusi sosial di Sumatera Utara yang dikumandangkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara yaitu Dr. M. Amir pada tanggal 3 Maret tahun 1946. Terlepas dari itu, para sultan-sultan dan raja-raja dan kaum federal yang pada umumnya menentang akan kemerdekaan Indonesia. Akibatnya, rakyat merasa tidak puas dan mendesak kepada Komite Nasional Sumatera Timur supaya daerah istimewa seperti Sueb Raja atau kerajaan-kerajaan dihapuskan dan dijadikan sebagai pemerintahan demokrasi rakyat yang sesuai dengan dinamika perjuangan kemerdekaan. Sistem yang dikehendaki oleh pemerintah ialah demokrasi berporos kepada kedaulatan rakyat. Gerakan itu begitu cepat tersebar menuju ke seluruh pelosok daerah Sumatera Timur. Puluhan orang yang berhubungan dengan Sueb Raja ditahan dan dipenjarakan oleh laskar-laskar yang tergabung dalam Volksfront. Di Binjai, Tengku Kamil dan Pangeran Stabat beserta istrinya dan para pengawalnya ditangkap. Begitu juga dengan Sultan Langkat di Tanjung Pura dan juga sultan seperti Sultan Asahan, Sultan Kuala Leidom, dan sultan lainnya. Pada saat itu, Sumatera Timur ada 21 Sueb Raja atau 21 kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan yang dalam bahasa Belandanya dinamakan Imles Jeltbestur atau Sueb Raja Bumi Putera. Pada tanggal 8 Maret tahun 1946, keadaan pun semakin genting di Tanah Karo. Pemimpin pemerintah di Tanah Karo, Ngerajai Milala, bersama pengikut-pengikutnya ditangkap dan diasingkan ke Tanah Alas, Aceh Tenggara. Menghadapi keadaan yang semakin tidak menentu ini, Panglima Divisi 10 Sumatera Timur memperlakukan keadaan darurat khusus untuk Tanah Karo. Panglima mengangkat Mayor M. Kasim, Komandan Resimen 1 Divisi 10 Brastagi menjadi pejabat sementara Kepala Pemerintah sebagai pengganti Ngerajai Milala. Selanjutnya, pada tanggal 13 Maret 1946, Komite Nasional Tanah Karo bersama Barisan Pejuang Tanah Karo dalam sidangnya berakhir memutuskan antara lain membentuk pemerintahan Kabupaten Karo dengan melepaskan diri dari keterikatan administrasi kerajaan dan menghapus sistem pemerintahan Sueb Raja Pribumi di Tanah Karo dengan sistem pemerintahan demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat. Kemudian, Kabupaten Karo diperluas dengan memasukkan daerah Deli Hulu dan daerah Silima Kuta Cingkes dan selanjutnya mengangkat Rakuta Sembiring Brahmana menjadi Bupati Karo. KM Aritonang sebagai Patih, Gahim Purba sebagai Sekretaris, dan Kantor Tangan sebagai Wakil Sekretaris dan mengangkat para lurah-lurah sebagai pengganti Raja Urung yang sudah dihapuskan. Usul itu disetujui sepenuhnya oleh peserta sidang dan Mr. Luat Siregar, mewakili Gubernur Sumatera Utara, dan disahkan oleh Residu Yunus Nasution yang saat itu ikut di dalam rapat tersebut. Dengan demikian, terbentuklah sudah Tanah Karo sebagai suatu daerah dan Rakuta Sembiring Brahmana ditetapkan sebagai Bupati Karo. Kemudian, setelah Tanah Karo terbentuk, masih terjadi persoalan-persoalan tentang wilayah-wilayah di Tanah Karo.
Sehingga pada tanggal 18 April tahun 1946 dibentuklah kewedanan-kewedanan di Tanah Karo yang terdiri dari 3 kewedanan. Yang kewedanan itu adalah yang pertama, Kewedanan Karo Tinggi yang berkedudukan di Kabanjahe dengan wedanannya Netap Bukit. Dan yang kedua yaitu Kewedanan Karo Hilir yang kedudukannya berada di Tiga Binanga dengan wedanannya Tamas Bayau. Dan yang ketiga yaitu Kewedanan Karo Jahe yang berkedudukan di Pancur Batu dengan wedanannya Keras Surbatu. Demikianlah pemerintahan di Kabupaten Karo telah tersusun dengan baik dan wilayah di Kabupaten Karo pun terbentuk dengan baik. Nah, walaupun pada awalnya terjadi masalah yang rumit tentang kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, dan raja urung-urung, namun tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan pertumpah darahan dalam membentuk Tanah Karo. Karena raja urung-urung bersedia dengan rela memberikan kedudukannya dan mengundurkan diri serta memberikan kedudukannya kepada mereka, yaitu kepada pemerintah yang baru terpilih secara demokratis. Demikian sejarah berdirinya Tanah Karo. Jadi saya harap di dalam penjelasan saya ini kita jadi mengerti bagaimana terbentuknya tanah kelahiran kita, yaitu Tanah Karo. Sekian presentasi saya tentang teks sejarah SFD. Semangat, fraternitas, Dina.